Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adi Sugiharto, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eh, mind mapping ringkasan mata kuliah manajemen keuangan dari minggu pertama sampai minggu ke-7, di mana mata kuliah ini disampaikan oleh Bapak Profesor Roy Sembel dan Ibu Prof. Lis Sinta, SEMM. Nah, dari rangkuman kuliah ini, kita dapat melihat mind mapping yang berisikan, yaitu Introduction of Financial Management. Yang kedua ada Time Value of Money. Kemudian yang ketiga ada Capital Budgeting. Yang keempat ada Financial Report. Yang keempat ada Analysis of Financial Report. Dan yang keenam ada Analysis of Securities. Pada bagian pertama, di sini adalah Introduction Financial Management yang juga mengisikan penjelasan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, di mana pelajaran ini diharapkan mampu diterapkan dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan manajemen keuangan, yang bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan referensi ataupun evaluasi bagi perusahaan-perusahaan. Hal ini juga mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai kesempatan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan investor. Dalam minggu pertama manajemen keuangan, kami mendapatkan tugas terkait dengan investment simulation saham dan membuat company report. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu terdapat time value of money. Time value of money ini menilai beberapa nilai mata uang yang akan kita terima di masa depan dengan nilai kesetaraannya di nilai uang saat ini. Terdapat dua konsep time value of money. Yang pertama adalah compound value, merupakan nilai majemuk. Di dalam compound value terdapat sebagian diantaranya adalah selanjutnya ada bunga majemuk yang merupakan nilai bunga investasi di masa depan pada akhir tahun tertentu. Present value of lump sum yang dimana merupakan nilai saat ini. Kemudian yang kedua ada future value of lump sum, di mana ini adalah merupakan nilai yang akan datang. Selanjutnya ada nilai majemuk yang merupakan nilai bunga investasi di masa depan pada akhir tahun atau periode tertentu. Selanjutnya ada nilai sekarang yang merupakan nilai bunga investasi di masa depan yang pada akhir tahun tertentu atau periode tertentu. Selanjutnya ada nilai sekarang dengan prioritas non-tahunan. Merupakan nilai sekarang dengan jumlah yang akan datang, yang akan diterima akan datang pada prioritas tertentu yang akan diterima pada bunga yang sudah diterima. Untuk time value of money yang kedua, yaitu ada anuitas, yaitu merupakan suatu pembayaran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam anuitas terdapat dua bagian, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo.
Untuk anuitas biasa merupakan anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode, dan untuk anuitas jatuh tempo merupakan anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Selanjutnya dalam materi yang ketiga yaitu terkait dengan capital budgeting. Dalam capital budgeting, konsepnya adalah merupakan suatu penilaian keadaan buruk atau tidaknya suatu proyek. Kita dapat melakukan estimasi future cash flow, kemudian melakukan evaluasi proyek berdasarkan kriteria evaluasi budgeting. Dalam capital budgeting yang kedua adalah metode analisis. Dalam metode analisis, ini diharapkan kita dapat menilai investasi dalam penganggaran modal yang terdiri dari metode penilaian tanpa diskonto dan juga penilaian dengan diskonto. Dalam metode analisis ini, kita harus melihat payback period yang merupakan metode untuk mengetahui berapa lama waktu untuk mengembalikan nilai investasi atau modal awal. Yang kedua, net present value atau NPV. Net present value ini nilai sekarang dari semua arus kas, di mana jika NPV-nya positif atau NPV-nya lebih besar dari 0, maka usulan proyek baik atau dapat diterima. Namun, jika NPV-nya kurang dari 0, maka proyek ini buruk atau tidak dapat diterima. Yang berikutnya menggunakan probability index, yaitu metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah NPV arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Kemudian yang ketiga ada internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian internal, di mana jika IRR-nya lebih besar dari bunga bank, maka artinya proyek ini dikatakan baik atau proyeknya dapat diterima. Kemudian yang kelima, capital rationing, yaitu merupakan kondisi saat sebuah perusahaan mengalami masalah ketersediaan dana untuk pengeluaran investasi. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu terkait dengan financial report. Dalam financial report terdapat 4 hal. Yang pertama adalah financial statement, yang kedua balance sheet, yang ketiga income statement, dan yang ketiga adalah statement of cash flow. Yang pertama adalah kita bahas terkait dengan financial statement atau laporan keuangan, yaitu merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya dibahas tentang balance sheet atau neraca keuangan yang terdiri dari aktiva maupun pasiva. Dalam aktiva berisi antara lain adalah kas, inventaris, serta aset-aset lainnya. Dan untuk pasiva berisikan utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan income statement merupakan laporan laba rugi saham dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui naik turunnya ekuitas perusahaan. Semua transaksi penjualan dan biaya operasional dimasukkan dalam laporan laba rugi ini. Yang selanjutnya adalah statement of cash flow.
yaitu laporan arus kas yang merupakan suatu laporan yang dalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Dalam setiap kegiatan sebuah perusahaan akan masuk ke dalam cash flow. Oleh sebab itu, laporan cash flow termasuk salah satu jenis laporan keuangan perusahaan yang dapat memperlihatkan ya informasi tentang arus kas masuk ataupun kas keluar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan lancar. Selanjutnya terkait dengan materi yang kelima yaitu analisis of financial report atau analisis laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan terdapat aspek perbandingan rasio-rasio keuangan sebagai alat pembanding posisi perusahaan dengan pesaing ataupun kebijakan keuangan perusahaan ke depan. Terdapat beberapa aspek rasio, yaitu diantaranya adalah rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu merupakan suatu rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Yang kedua ada rasio efisiensi atau efisiensi rasio, yaitu merupakan suatu rasio keuangan untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan asetnya dikaitkan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, rasio profitabilitas atau profitability ratio merupakan rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasi yang dikeluarkan. Kemudian yang keempat ada leverage ratio, yaitu merupakan cara untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang dalam arti jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu total hutang dibagi total asetnya. Kemudian yang kelima ada coupon system. Coupon system merupakan analisis yang mencakup rasio efektivitas dan margin keuntungan atas penyumbang dalam menentukan profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk materi di minggu ke-6 yaitu terkait dengan analisis of securities. Hal ini untuk materi analisis sekuritas di dalamnya terdapat bahasan ya, dapat bahasan terkait active investing maupun passive investing. Untuk active investing terdapat pertama fundamental analysis, yaitu suatu analisis yang dilakukan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Yang secara kuantitatif yaitu dapat dilihat dari makro industri maupun juga perkembangannya, sedangkan untuk secara kualitatif dapat dilihat dari segi market timing, stock selection, jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada technical analysis, di mana merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Kemudian yang ketiga dari active investing ini adalah dari segi sentimen pasar atau investor, yaitu dilihat apakah baik atau tidaknya. Yang kedua adalah
passive investing. Ini hanya mengikuti indeks pasar sebagai acuan saja. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan atas hasil rangkuman mata kuliah manajemen keuangan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Semoga rangkuman tadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.